Kalian pernah nggak, tengah malam tiba-tiba kebangun cuma karena pengen buang air kecil? Udah enak-enaknya tidur, harus bangun ke kamar mandi. Kadang cuma sekali, tapi ada juga yang 2 atau bahkan 3 kali setiap malam. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak orang ngalamin hal ini, terutama yang usianya udah 50 tahun ke atas. Tapi jangan buru-buru menyalahkan umur, ya. Karena ternyata, ada kebiasaan-kebiasaan sepele yang bisa bikin kita sering buang air kecil di malam hari. Nah, di video ini aku bakal ajak kamu bahas 5 kesalahan kecil yang sering nggak kita sadari. Dan tenang aja, semua solusinya gampang, nggak pakai obat mahal, nggak perlu ke dokter, cukup perubahan kecil yang bisa langsung kamu coba mulai malam ini. Yuk, langsung kita bahas satu persatu. Nomor 1, makan malam terlalu asin atau makanan olahan. Pernah nggak kamu makan mie instan, sup kaleng, atau makanan beku kayak nugget buat makan malam? Enak, cepat, praktis. Tapi sayangnya, makanan-makanan seperti itu tinggi kandungan garam. Dan garam ini punya efek tersembunyi, bikin tubuh kita nahan cairan sepanjang hari. Nah, pas kita tidur, posisi tubuh jadi datar, cairan yang tadi ngumpul di kaki perlahan kembali ke aliran darah. Ginjal kita lalu mulai kerja menyaring cairan itu, dan boom, kita jadi kebelet pipis. Saya pernah ngobrol sama Pak Hasan, umur 78 tahun. Beliau cerita suka makan sarden kaleng atau sop instan malam hari. Tiap malam bangun 2 kali ke kamar mandi. Setelah coba masak sendiri pakai sayur dan bumbu alami, dia kaget, tidur bisa lebih nyenyak dan gak bolak-balik lagi. Jadi solusinya sederhana, kurangi makanan kaleng, frozen food, atau daging olahan di malam hari. Coba ganti pakai ayam rebus, sayur segar, dan kurangi garam tambahan. Dan, baca label sebelum beli makanan, kadang garamnya tersembunyi. Makan enak tetap bisa, kok. Tapi lebih bijak dan ramah buat tubuh kita. Nomor 2, tidak mengangkat kaki sebelum tidur. Yang satu ini sering banget dilupakan. Padahal efeknya luar biasa. Selama kita berdiri atau duduk seharian, cairan akan turun ke kaki. Makanya banyak orang yang merasa kaki bengkak, pegal, atau berat di malam hari. Nah, dengan angkat kaki selama 15-20 menit sebelum tidur, kita bantu tubuh buat mendistribusikan ulang cairan itu. Ginjal bisa mulai kerja saat kita masih bangun, bukan pas kita tidur. Bayangin aja kayak kamu nyuci baju, lebih enak dicuci pas siang, daripada malam pas kita pengen istirahat, ya kan? Saya pernah baca kisah Bu Lilis, umur 73 tahun. Beliau suka nonton sinetron malam sambil selonjoran. Tapi setelah mulai angkat kaki pakai bantal selama 20 menit tiap malam, tidur beliau jadi jauh lebih nyenyak. Caranya gampang banget, ambil 2-3 bantal, sandarkan kaki di sofa atau dinding. Lakukan sambil baca buku, nonton TV, atau ngobrol. Kuncinya, kaki lebih tinggi dari jantung. Kelihatan sepele, tapi efeknya nyata banget. Nomor 3, minum terlalu dekat waktu tidur. Minum air itu penting banget, tapi waktunya juga nggak kalah penting. Banyak orang minum segelas air pas udah masuk kamar tidur, bahkan sambil tiduran. Padahal itu bikin kandung kemih kerja ekstra waktu kita tidur. Minuman seperti teh herbal juga sering diminum malam hari buat relaksasi. Tapi ternyata tetap memicu produksi urin kalau waktunya terlalu mepet tidur. Saya punya cerita dari Pak Darto, umur 83 tahun. Beliau suka minum teh jahe hangat malam-malam. Awalnya buat hangat badan, tapi malah jadi bangun 2 kali buat ke toilet. Sekarang, dia tetap minum teh, tapi jam 7 malam udah selesai. Dan hasilnya, tidur nyenyak sampai pagi. Tipsnya, minum air lebih banyak di pagi dan siang hari. Di malam hari, minum sedikit dan terakhir minum idealnya 2 jam sebelum tidur. Jadi tetap terhidrasi, tapi nggak ganggu tidur. Nomor 4, minum kopi atau alkohol terlalu sore atau malam. Kopi sore hari emang nikmat. Tapi hati-hati ya, kafein bisa bikin kamu lebih cepat merasa kebelet pipis, walau kandung kemih belum penuh. Bukan cuma kopi, tapi juga teh, cola, bahkan coklat. Dan kalau kamu suka minum wine atau bir malam hari, perlu diingat, alkohol itu diuretik. Artinya, bikin kita lebih sering buang air kecil. Saya kenal Om Joko, 75 tahun, yang suka ngopi jam 4 sore. Setelah tahu efek kafein bisa bertahan 6 jam lebih di tubuh, dia mulai ganti dengan air kelapa atau teh tanpa kafein.
Ternyata, tidur malamnya jadi jauh lebih tenang. Solusinya, batasi kafein hanya di pagi sampai siang. Sore ke malam, pilih teh bebas kafein, susu hangat, atau air putih. Nomor 5, menahan pipis siang hari. Nah ini yang banyak banget orang lakukan tanpa sadar. Lagi sibuk di dapur, berkebun, nonton sinetron, ada rasa ingin buang air, tapi ditahan terus. Masalahnya, kebiasaan ini bisa bikin saraf kandung kemih kita bingung. Akibatnya, malam hari jadi lebih sensitif. Baru sedikit isi kandung kemih, tapi tubuh sudah ngasih sinyal, kebelet. Ibu Sari, umur 70 tahun, cerita kalau siang hari dia suka tunda-tunda ke toilet. Tapi malam, selalu kebangun karena merasa ingin buang air kecil. Setelah mulai disiplin mendengarkan tubuhnya siang hari, malamnya jadi jarang bangun. Tipsnya simple banget, dengarkan tubuh kamu. Jangan biasakan menunda pipis terlalu lama. Anggap itu bentuk sayang ke tubuh sendiri. Jadi gimana teman-teman, dari 5 hal tadi, mana yang paling sering kamu lakukan? Kadang kita mikir, ini biasa aja. Tapi ternyata, perubahan kecil seperti ini bisa berdampak besar. Tidur nyenyak itu hak semua orang, nggak peduli usia, nggak peduli kesibukan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, tulis komentar, nomor 5, di bawah kalau kamu sampai di sini. Dan tentu aja, subscribe biar